siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Kita akan melanjutkan pembacaan malam ini dari Yosua 6 ayat 1 sampai 14. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan malam ini. Kembali kami akan membaca kebenaran firman-Mu. Biar Tuhan yang pimpin pembacaan ini supaya kami boleh mengerti akan apa yang Engkau sampaikan dalam pasal ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan membaca dari Yosua 6 ayat 1 sampai 14 dengan perikop jatuhnya Yeriko. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya, masing-masing langsung ke depan. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Allah. Dan kepada bangsa itu dikatakannya, majulah, kelilingilah kota itu, dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, maka berjalanlah maju ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian Tuhan mengikuti mereka. Dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam yang meniup sangkakala, dan barisan penutup mengikut tabut itu, sedang sangkakala terus-menerus ditiup. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian, janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu, sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu, sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Demikianlah tabut Tuhan mengelilingi kota itu, mengedarinya sekali saja. Kemudian kembalilah mereka ke tempat perkemahan dan bermalam di tempat perkemahan itu. Keesokan harinya Yosua bangun pagi-pagi, lalu para imam mengangkat tabut Tuhan. Maka berjalanlah juga ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di depan tabut Tuhan. Sambil berjalan mereka meniup sangkakala. Sedang orang-orang bersenjata berjalan di depan mereka, dan barisan penutup mengikut tabut Tuhan, sementara sangkakala terus-menerus ditiup. Demikianlah, pada hari kedua mereka mengelilingi kota itu sekali saja, lalu pulang ke tempat perkemahan.
dan begitulah dilakukan mereka 6 hari lamanya. Demikianlah pembacaan kita malam ini. Tuhan berjanji akan memberikan kepada bangsa Israel Yeriko. Tapi ada hal yang harus juga dilakukan oleh bangsa Israel untuk menggenapi janji Tuhan. Demikian pembacaan kita, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk malam ini, bagaimana Tuhan memberi petunjuk kepada bangsa Israel untuk menaklukkan Yeriko. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran-Mu, biar kami juga mengerti bahwa janji Tuhan ya dan amin, tapi ada juga bagian dari kami manusia untuk melakukan supaya janji itu digenapi. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Haleluya, amin. Demikian Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, saya Fani Patipelohi. Selamat malam. Shalom. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi